Wah, kami dulu bareng, kami ngaji bareng ini dan segala macam. Ternyata yang tidak kita temukan saat itu di mana? Dianggap sebagai anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Tentang orang-orang yang berbuat dosa yang pada saat itu faman ya'mal mithqala faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan amal baiknya fa ummuhu hawiyah. Ini kan hanya dalam hidup pun, dalam hidup ya, ya. Dalam hidup itu nanti juga ujungnya hanya ada dua. Kalau tidak husnul khatimah, maka hanya ada su'ul khatimah. Kalau wafatnya bukan dalam keadaan baik, maka dia wafat dalam keadaan buruk. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan hanya dua. Kalau sekarang kita usaha bisa macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, usaha kita macam-macam. Pedagang saja ada pedagang yang jujur, ada pedagang yang tidak jujur. Menjadi pegawai saja ada pegawai yang patuh, yang tanggung jawab, ada pegawai yang tidak patuh, tidak bertanggung jawab. Dan kita kan sedang disaksikan ini dalam media-media kita. Ya. Kita dalam puasa saja ada yang betul jujur dalam puasanya, ada yang tidak. Kita bahkan dalam sholat berjamaah saja nanti urusan pahalanya berbeda, beda. Gitu kan? Ya. Jadi permasalahannya nanti orang-orang penduduk surga itu akan saling bertanya, mana teman saya dulu? Ada sebuah kisah. Ya, kisah lah ini ya. Cerita, bukan cerita nyata. Ada 4 orang berkawan, berteman. Ya. Pertemanan ini mereka saling bersama-sama. Masalahnya kebersamaannya buruk. Mereka sering mabok, sering make obat, wah dan segala macam. Sampai akhirnya satu di antara 4 orang ini wafat. Mati karena overdosis. Nanti di akhirat, dia seolah-olah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kemana besti-besti saya dulu nih? Teman-teman saya dulu mana yang 3 orang? Saya biasa kumpul, main segala macam, mabuk. Ya, itu berempat. Apa kata malaikat? Teman-temanmu semua berada di surga. Loh, kenapa mereka bisa di surga? Karena mereka bertaubat sebab kematianmu. Oh, ini kan dalam. Mereka semua bertobat karena kematianmu. Jadi apa? Yang rugi adalah mereka yang mati itu dalam keadaan buruk, hina, sedangkan apa namanya? Bisa jadi hidayah itu datang dengan cara apa? Termasuk ada kematian ini. Ini kan kita, ya Allah, apa namanya? Sungguh sangat menyedihkan ya. Ya. Iya. Ini memang ini sambil saya sambungkan dengan pertanyaan ya. Tapi biar menyambung. Saya dengar hadis dari kitab Bukhari bahwa ahli surga hendak masuk surga, namun mendengar orang yang dikenal mau masuk neraka dan sudah masuk neraka. Inti hadisnya, orang ahli surga ini memohon untuk mengampuni sahabat yang di neraka itu. Ini kelanjutan dalam ayatnya nanti ada. Bagaimana syafaat, bagaimana pertolongan dari orang-orang yang dapat memberikan syafaat, apakah bisa atau tidak? Wallahu a'lam. Iya. Nah, sambil pertanyaan apakah bisa orang itu memberikan syafaat? Itu kan? Ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita akan ketemu dalam ayatnya. Ya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ya. Jadi orang-orang yang kita kenal dulu di dunia ini nantinya kemudian bisa hidup berbeda, tidak bersama. Oh, ternyata mereka berada dalam neraka saqar. Dalam surat As-Saffat, surat ke-37 kan juga begitu. Ya. Surat 37 itu berarti setelah Yasin ya. Ya. Ini dijelaskan juga nanti dalam apa namanya? Dalam beberapa ayat di situ bahwa mulai ayat yang ke-51. Surat yang ke-37, surat As-Saffat, ayat yang ke-51. Ini sebagai bukti lagi bahwa nanti kita ini akan mengenal sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita selama hidup di dunia. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ada seseorang yang berkata, ini orang yang di surga. Aku dulu punya teman, aku dulu punya sahabat. Kapan? Dulu atau masih hidup. Wah, kita sahabat erat. Kita kemana-mana bersama. Kita kemana-mana bareng. Kita main bareng, bahkan ibadah bareng. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Ya. Tapi dia berkata, ya, bahwa orang sahabatnya ini tidak sama dalam sisi ibadah. Temannya ini tidak percaya yang namanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Ya. Temannya tidak percaya bahwasannya dalam kehidupan ini nanti semuanya itu ada pertanggungjawaban. Ya. Bahkan dia mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun. Apakah kalau kami sudah mati jadi tanah, jadi apa namanya? Tulang belulang, kemudian kami akan dibangkitkan? Enggak mungkin deh kayaknya nih. Kemudian ada suara, qala hal antum muttali'un. Apakah kamu melihat teman kamu ada di mana? Ternyata fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Sahabatnya ini melihat bahwa temannya berada di tengah-tengah neraka jahim. Maka yang di surga mengatakan apa? Qalat tallahi in kita laturdin. Demi Allah, kamu dulu hampir saja apa namanya? Mencelakakan aku. Walau da ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka aku pasti juga dimasukkan ke dalam neraka seperti itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita punya circle, kita punya sahabat, kita punya pekerjaan, punya lingkungan yang dapat mengajak kepada kebaikan itu nikmat. Iya. Coba di bulan Ramadan ini saja. Teman-teman kita yang mengajak kepada keburukan dan teman-teman yang mengajak kepada kebaikan akan ada. Teman yang ngingetin untuk tadarus, teman yang ngingetin untuk bersedekah, teman yang ngingetin untuk ini, itu, dan segala macamnya. Teman yang mengajak, yuk tiap hari ada one day one juice misalkan. Ya. Tapi ada juga teman yang ngajak, apa namanya, tetap main-main lah selama Ramadan dan segala macam. Ya. Kemudian ditutup pada ayat 61, limit lihada falyamalil amilun. Untuk mendapatkan ini, hendaklah orang-orang itu banyak beramal. Nah ini, kita sangat membutuhkan amal kita. Iya. Salah satunya amal melalui Quran kita. Kalau dalam pertanyaan kedua yang masuk di Zoom ini kan, kita nggak tahu kan kapan datangnya kiamat kalau masih lama, terus 1000 tahun lagi diapakan, dikubur. Kalau kita lihat dalam penjelasannya, dikubur diapakan dia? Kubur itu tempat untuk menerima dua hal. Kalau dia wafatnya husnul khatimah, dia mendapatkan kenikmatan. Kalau dia wafatnya su'ul khatimah, dia mendapatkan kesengsaraan. Dan terus seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi apa namanya ruang, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi jam. Dia akan terus merasakan itu. Tentunya nggak bisa kita logikakan dengan logika kehidupan dunia ya, yang dikalikan 24 jam. Ini sudah berbeda alam. Iya. Sama seperti begini, saat dulu kita di alam rahim, ini seolah-olah rahim itu kan ada dalam perut ibu kita, perut seorang wanita. Iya kan? Tapi tentunya dia menjadi alam yang berbeda. Buktinya kita dulu hidup di dalam air. Air ketuban kan. Bahkan harus ada airnya. Iya, kalau airnya berkurang kita akan mati. Tapi begitu kita di dunia cemplungin ke air, apa yang terjadi? Malah mati kita. Karena berbeda. Iya, kehidupannya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan orang itu masuk ke neraka sakar? Dalam ayat ini ada empat penyebab. Ya. Yang pertama, qalu lam naku minal musalli. Di ayat yang ke-43 surat 74-nya, dulu kami termasuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Ini Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita, na'udzubillah, masuk sendiri ke dalam neraka, ke dalam surga itu, sedangkan meninggalkan orang-orang tercinta kita. Yuk, mumpung Ramadan, jadikan anak-anak kita anak yang mudah untuk sholat. Caranya bagaimana? Mulai dari bapaknya, ajaklah anak-anak kita untuk sholat.
Maghrib nggak bisa, masih di jalan, setidaknya Isya dan Tarawih silakan bawa. Oh, saya nggak bisa, pulangnya malam, setidaknya weekend, Sabtu dan Ahad, ajaklah anaknya ke masjid. Dia butuh contoh. Dan kita harus bisa menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Nanti kita akan apa? Mencari tentunya yang lebih dulu kita kenal. Mana ini, mana itu, dan segala macam. Ya. Dan apa namanya? Kalau kita lihat siapa penghuni neraka sakar? Yang pertama, lam nakum minal muslimin. Sedangkan salat itu kalau kita lihat dalam hadis apa? As-salatu imaduddin. Imad, apa itu imad? Umud, apa itu umud? Ya, rukun, ya, atau arkan, tiang, pondasi. Ya. Dan ini kalau hilang pondasi, maka semuanya akan rubuh. Dan salat juga menjadi awal ibadah yang nanti dihisab oleh Allah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salat. Ibadah yang dilihat oleh Allah, dihisab oleh Allah, dinilai bagi kita itu apa? Salat. Ya. Dan kita sangat butuh Bapak Ibu. Bukan apa? Bukan kita ini Allah itu butuh dengan salat kita, bukan, justru kita yang butuh dengan salat kita. Siapa yang nanti akan menerangi alam kubur kita kalau bukan amal-amal kita? Wah, kalaupun misalkan dikatakan saya belum bisa sholat, saya masih sibuk, saya belum sempat, silahkan tanyakan pada orang-orang yang di dalam kuburan itu, apakah saat mereka wafat urusannya sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Belum. Bahkan tidak sedikit orang yang wafat masih meninggalkan urusan. Meninggalkan hutang, meninggalkan kerjaan, meninggalkan anak masih kecil. Dan mereka punya urusan baru dalam kuburnya. Ya. Salat itu membedakan antara mukmin dan orang-orang kafir. Iya. Al-farqu bainana wa bainahum salat. Yang membedakan antara kita dan mereka itu salat. Nah, apalagi sekarang jangan sampai atau ada pertanyaan misalkan bagaimana hukumnya orang puasa tapi nggak sholat. Ini kan satu kesatuan ya. Jangan sampai orang itu puasa tapi nggak sholat. Ya, ini sama aja ibaratnya orang sudah rapi mau ke sebuah tempat acara pakai kemeja, pakai jas tapi nggak pakai celana. Gitu. Ya. Dan nanti di akhir zaman banyak orang meremehkan sholat. Itu nanti diabadikan dalam surat 19, surat Maryam. Ya. Dalam surat Maryam itu disebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Ya. Surat yang ke-19, surat Maryam, ayat yang ke mana? Fakhalafa min ba'dihim, ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Maka nanti banyak orang di akhir zaman itu yang mudah sekali meremehkan sholat. Sekarang kalau ada konsernya jam 7 malam, jam berapa mereka masuk? Berapa sholat yang mereka tinggalkan hanya demi nonton konser? Sekarang jam-jam di bioskop itu, jam berapa jam-jam di bioskop itu? Tidak sedikit akhirnya gara-gara nonton bioskop, mereka akhirnya meninggalkan sholat. Yang kedua yang masuk ke dalam neraka sakar itu apa? Walam nakunu ta'imul miskin. Waktu hidup mereka berat untuk bersedekah. Sedekah secara umum, nanti kalau dengan harta itu infak. Kalau dengan makanan namanya it'am. Dan di sini lebih khusus, walam nakunu ta'imul miskin. Kami jarang berbagi makan, kami jarang menyantuni orang-orang miskin. Dan puasa ini kan kita melatih, ternyata menjadi orang lapar itu enggak enak. Sekarang ini kan nggak ada bedanya, orang miskin, orang kaya, orangnya sedikit, uangnya sedikit, uangnya banyak. Jam segini lapar nggak? Lapar. Ternyata banyaknya uang nggak membedakan dia, akhirnya laparnya lebih sedikit. Oh tidak. Manusiawi dia merasakan lapar. Itu ya.
Jadi jangan sampai nanti kita dalam hidup itu lebih banyak ingin apa namanya mengumpulkan untuk diri sendiri. Alhaakumut takatsur. Kita nanti mengumpulkan untuk diri sendiri, untuk bermegah-megahan, nggak mikirkan orang lain. Itu semua selesai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah nengok kuburan tuh, udah wafat baru beres. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, boleh. Dalam surat apa? 28 ya. Al-Qasas disampaikan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Iya. Boleh kok apa namanya bekerja, tapi ya jangan sampai kerjaan itu justru melalaikan akhirat kita. Itu kan ayat itu di tengah-tengah ayat 77 ya, surat 28 ayat 77 di tengah-tengah kisah tentang Qarun. Orang yang Allah titipkan harta, tapi hartanya nggak bisa menyelamatkan dia. Ya, jadi harta ini kan tergantung di tangan siapa. Harta di tangan orang baik, maka hartanya menjadi berkah. Tapi harta di tangan orang buruk, hartanya tidak akan berkah. Ya, harta di tangan orang baik, hartanya bisa berkembang. Tapi harta di orang buruk bisa binasa. Ya. Dalam surat Al-Munafiqun juga disampaikan orang-orang yang sudah wafat itu ingin apa? Fa'as-sodaqo, ingin bersedekah. Ya Allah, hidupkanlah lagi aku, ya Allah. Sebentar aja. Mau ngapain? Fa'as-sodaqo. Wa aku minas solihin. Aku cuman pengen bersedekah dan aku pengen jadi orang soleh. Maka tiap kali kita mendatangi takziah orang yang wafat, sejatinya itu sebetulnya sedang negur diri kita sendiri kan. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah orang yang wafat atau kematian itu menjadi sebuah nasihat bagi kita. Tuh, yang sedang kita kunjungi itu udah selesai urusannya, ajalnya udah beres. Kita yang masih hidup nih, mau gimana kita? Ya. Dan kita juga apa dengan memberikan sedekah, memberikan perhatian pada orang. Kita doakan tiap hari. Dalam setiap pagi itu mamin yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Dalam setiap paginya itu ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya. Ya Allah, jadikan orang yang memberikan, yang mudah memberi itu apa? Keberkahan dalam hartanya. Wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Sedangkan berikan pada orang yang apa? Berat untuk memberi, kebinasaan dalam hartanya. Yuk Ramadan nih, kita punya peluang. Ajarkan anak-anak kita tiap kali mau sholat tarawih misalkan atau sholat subuh, kasih 5.000, kasih 10.000, nih masukin ke keropak. Kita dapat dua pahala nantinya. Satu pahala mengajarkan mendidik kebaikan pada anak kita, dapat yang kedua pahala sedekah. Ya. Yang ketiga, yang dijadikan masuk ke dalam neraka sakar itu apa? Ya. Dulu wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya, kami dulu sering ngumpulnya sama orang-orang yang membicarakan keburukan. Kalau bahasa sekarang ngejulit. Ya. Orang suka ngejulit. Ya. Orang yang suka apa namanya? Ngumpul tapi untuk membicarakan keburukan orang lain. Jangan terlalu sering kita mengikuti infotainment membicarakan gosip. Nggak ada untungnya buat kita. Ya. Sedangkan apa namanya puasa ini kan juga kita diajarkan untuk apa? Memperbaiki kualitas diri kita dalam ucap kita kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang berpuasa tapi enggak meninggalkan qaula zur, perkataan kotor, perkataan buruk, ya, ngomong yang jelek, ngomong kasar, maka falaisa lillahi hajat ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh untuk dia meninggalkan lapar dan hausnya. Ya.
Ini yang saya sampaikan dalam apa namanya share screen ya, screen sharing. Itu ada hadits yang menunjukkan apa karakter orang dalam berbicara. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan fil jannah ahasinukum akhlaqan. Yang paling aku cintai dan yang paling dekat dengan majlisku nanti pada hari kiamat di surga, siapa? Ahasinukum, orang yang paling akhlaknya paling baik di antara kalian. Orang yang akhlaknya paling baik. Wa abghadukum ilayya, dan yang paling aku murkai, paling aku benci kata Rasul. Siapa? At-tartaruna al-mutasaddiquna al-mutafaikihun. Ya. Qila ya Rasulullah, qad arada at-tartarina wal mutasaddiqin. Kami tahu siapa itu tartar sama mutasaddiq. Famal mutafaikihun? Siapa itu mutafaikih? Hum al-mutakabbirun. Siapa itu tartar Bapak Ibu? Tartar itu orang yang kalau udah bicara nggak ngasih kesempatan pada orang lain. Ayo we pengen ngomong terus. Ntar dengerin dulu. Ini pokoknya saat ada orang lain mau bicara, dia pasti mutus. Sedangkan akhlak dan adab berbicara itu ketika ada orang lain bicara, kita dengarkan dulu sampai tuntas, baru kemudian kita bicara. Nanti dalam sirah kita bahas itu ketika Al-Walid bin Mughirah berbicara kepada Rasulullah sampai dia marah-marah, menuding-nuding, tapi Rasulullah tetap diam dan tenang. Begitu sudah selesai itu Al-Walid bin Mughirah, Rasul kemudian mengatakan, "Intahai tayal wali, udah beres Walid? Kalau sudah beres saya akan bicara." Baru Rasul membacakan surat 41 tuh. Ya. Surat Fusilat ya, ayat 1 sampai 15. Itu tartar. Orang yang kalau udah bicara nggak ngasih kesempatan pada orang lain. Sedangkan mutasyaddiq ini kalau orang sedangkan mutafaikih itu siapa? Orang yang kalau ngomong itu al-mutakabbirun, kalau ngomong dia tinggi-tinggikan biar orang menganggap dia itu orang hebat, orang pinter. Loh ada kalanya kan kita memang perlu pakai bahasa-bahasa ilmiah. Iya. Ingat bahwa likulli maqalin maqamun. Tiap ucapan itu ada tempat yang pantas untuk disampaikan. Wa kulli maqamin maqalun. Dan tiap-tiap tempat ada ucapan yang yang pantas disampaikan. Tiap tempat ada ucapan yang pantas disampaikan, tiap ucapan ada tempat yang pantas untuk diucapkan. Kita kalau bicara dengan yang satu circle dengan kita, misalkan bapak-bapak yang memang gajinya itu rata, umumnya 5 juta ke atas misalkan. Maka ketika mereka berbicara tentang sodakoh yang 100 ribu, 500 ribu, tidak masalah. Itu tidak akan menyakiti orang. Tapi ketika timpang sama orang yang lagi susah, sama orang yang lagi ini, mereka berbicara, udah nggak apa-apa, kita saling 500 ribuan aja yuk. Orang akan berpikir, dia gampang ngomong kayak gitu karena punya uang. Sedangkan saya. Dan kelompok yang terakhir, ya, kelompok yang terakhir yang dia itu masuk ke dalam neraka adalah siapa? Orang yang tidak meyakini hari akhirat. Padahal kita harus yakin bahwa perjalanan kehidupan dunia ini akan terus berjalan seperti ini kan. Bagaimana kita di dalam ruh dulu, kemudian sampai kepada dalam rahim. Sekarang saat kita di dunia, ya. Apa tujuan penciptaan dalam dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian nanti dalam keadaan wafatnya pun terbagi menjadi dua. Ada yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Orang yang tidak mau ibadah pada hakikatnya mereka yang tidak meyakini adanya hari akhir. Ngapain saya ibadah? Dia melihatnya bahwa kebutuhan ibadah untuk sekarang.
Hidup saya masih begini-begini aja kok. Ngapain saya sholat? Saya masih begini-begini aja kok. Nggak sadar bahwa ternyata amalnya itu untuk kebutuhan dia, apa namanya? Kebutuhan dia di akhirat. Ya. Nah ini seperti pertanyaan Bu Aminah ya. Ada banyak orang kaya, kaya non muslim. Ada banyak orang kaya non muslim. Makin banyak sedekah, kayaknya makin kaya. Tapi kita ini ada yang miskin juga ada yang kaya gitu. Baik kita lihat. Kalau misalkan kita meyakini bahwa setiap yang kita amalkan itu harus langsung feedback yang ngerasa di dunia untuk di dunia, rugi kita Bapak Ibu. Berarti kalau kita yang juga masih tadi saya bersedekah kemudian harus kembali harus kaya, kalau saya ibadah harus kaya, maka berarti kita belum meyakini sepenuhnya hari akhir. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau dengan ibadah kemudian kita kaya, dengan sedekah kita kaya, apakah kekayaan itu juga nanti akan kita bawa mati? Kan tidak. Justru kita membutuhkan sesuatu bekal untuk setelah kita mati nanti kan. Dan kita juga melihat para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Bilal bin Rabah, apakah Bilal kaya? Padahal sholatnya tepat waktu. Beliau tukang azannya Rasulullah, berarti sholatnya tepat waktu. Kok nggak kaya? Gitu kan? Jangan-jangan nanti kita berpikir, wah berarti ini salah nih, dapat ini. Oh, tidak. Ya. Itu nanti penjelasannya panjang ya. Bahwa masing-masing sahabat Rasulullah SAW itu memang ada yang Allah berikan keutamaan berupa harta, ada yang keutamaan berupa ilmu, ada yang keutamaan berupa apa namanya kekuatan, kepemimpinan, ada yang juga diberikan melalui tenaga. Tapi kita yakin bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah itu Allah sudah jamin sendalnya saja sudah masuk ke dalam surga. Ya. Ada yang makin banyak sedekah nggak bikin makin kaya. Gimana ya ini? Apa yang salah dengan ada yang salah dengan sedekah non muslim dan muslim? Ya. Yang salah adalah konsep memahaminya kita. Kalau kita mau diberikan kekayaan sekarang tapi kemudian miskin di akhirat, naudzubillah kan? Ya. Ya, jadi kita bersodakoh, pengertian sodakoh Bapak dan Ibu. Sodakoh itu tiga akar katanya sod, dal, kof. Nanti sama dengan arti iman, artinya tasdik, percaya. Kita meyakini bahwa yang kita keluarkan dalam sodakoh itu nanti kembali untuk kita dan bukan di dunia. Ada kalanya Allah juga memberikan langsung di dunia. Ya, ayatnya juga jelas. Ya, mathalul ladzina yunfikuna amwala fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, cuman ketika memang pada akhirnya kita belum mendapatkan itu, yakin bahwa nanti saat di akhirat kita mendapatkan balasan. Kayak gini loh. 2 rakaat yang mengiringi sholat subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang mengiringi sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dari sisi pahala. Apa sekarang saya masih gini-gini aja hidupnya? Katanya kalau lihat hadis itu lebih baik dari dunia dan isinya. Iya, nanti dalam hitungan pahala di akhirat. Kalau hitungan sekarang, ya kita belum diberikan. Itu membuktikan keimanan kita. Mau makin terus gak ibadahnya? Makin terus gak sedekahnya? Orang yang ingin meminta balasan di dunia, maka berarti keyakinan terhadap hari akhiratnya itu yang masih kita. Na'udzubillah. Ya, itu ya. Bingung jika si fulan tampak soleh namun istrinya kerja dan cepat kaya. Padahal bangkang sama suami yang soleh. Apakah suami tersebut dapat ujian seperti nabi-nabi yang istri ingkar pada suaminya? Baik Bapak Ibu, setiap kebaikan itu yang dinilai baik oleh Allah adalah yang mendatangkan kebaikan. Kaidahnya apa? Inna min alamati qubulil hasanah al hasanah ba'daha. Ya kan? Tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Artinya kalau dia makin kaya, berarti dia yakin bahwa kekayaan datangnya dari Allah. Tapi dia makin jauh daripada ibadah,
hakikatnya ini bukan nikmat tapi istirja. Istirja. Apa namanya? Istidraj. Istirja itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istidraj. Apa itu istidraj? Ketinggian derajat di hadapan manusia, tapi hakikat tidak sedang direndahkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang makin kaya, kelihatannya makin berhasil, tapi dari sisi ibadah makin buruk, hakikatnya dia mendapatkan istidraj. Ya. Di sininya dia ditinggiin sama Allah, ditinggikan. Tapi di akhirat dia dijauhkan sejauh-jauhnya. Naudzubillah. Ya. Satu sisi, ya, kita juga melihat kepada orang yang mungkin sama suaminya bangkang dan segala macam. Satu sisi ini ujian bagi suaminya. Dan tentunya orang yang mendapatkan ini sesuai dengan kemampuan dia mendapatkan ujian. Nggak mungkin dia mendapatkan ujian kalau begitu kalau suaminya tidak sabar. Ya. Gimana caranya meyakini orang yang bilang akhirat dan kubur itu nggak mungkin bisa hidup? Yang kamu hasilkan ya kamu nikmati. Buat apa sedekah ngurangin harta? Siapa suruh dia miskin dan jadi anak yatim? Ya. Jadi hidayah itu bisa datang dari manapun. Untuk pertama tentunya kita mendoakan kepada beliau, semoga Allah membukakan pintu hatinya. Ya. Jadi untuk meyakini orang yang di akhirat, orang yang dikubur itu hidup, kita juga tanya balik kepada beliau. Bagaimana orang yang ada dalam perut seorang ibu itu hidup? Ya. Padahal dia butuh nafas. Bagaimana dia nafas dalam tubuh seseorang? Bagaimana sedangkan orang yang hidup tumbuh itu butuh makan. Bagaimana dia makan? Gitu kan? Ya. Dan kalau misalkan sedekah ngurangin harta, ya ini konsep pemahaman dia tentang sedekahnya yang keliru ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sedekah itu justru tidak mengurangi harta. Sedekah itu justru malah kita menyimpan harta yang kita gunakan untuk nanti dipakai. Seperti kita menabung. Kita menabung sekarang kan nanti saat kita butuh akan pakai. Gitu kan? Sama dengan orang yang bersedekah. Dia mengeluarkan sekarang, tapi nanti saat membutuhkan dia akan menggunakan. Ya. Ya. Apakah cukup didoakan kebaikan? Kalau kita bisa menasihati, bisa menasihati. Kalau tidak bisa, doakan. Dan doakan itu bukan saja ya. Doa itu luar biasa. Ya, kadang kita cuma mengerdilkan satu, saya maaf ya, cuma bisa bantu doa. Doa itu kalau dikabulkan oleh Allah kan luar biasa. Jangan pernah mengerdilkan satu doa. Ya. Ustadz Wira dan Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas ya. Tapi karena memang sudah mendekati waktu untuk berbuka dan agar kita juga punya waktu bersama dengan keluarga, duduk bersama. Saya udah ini anak-anak sudah menyiapkan ya. Seperti biasa, kami 10 menit, 5 menit sebelum azan itu berduduk bersama, mendoakan, doa bersama, doa untuk keluarga, doa untuk anak-anak, doakan semuanya ya. Sambil kita juga doakan tentunya orang-orang yang mungkin perlu kita doakan. Ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Pio. Silakan Ustadz Pio, Ustadz Wira. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Arif Prasetya. Ini to be continue ya. Insya Allah ada lagi bersama beliau di sesi selanjutnya. Kalau tidak di akhir Biryani ini ya, karena sebagai penutup juga dari beliau, dari Biryani ini insya Allah di pertengahan April ya, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, terutama pemateri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Terima kasih Ustaz. Terima kasih, kita selamat menunaikan berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat walafiat. Amin. Amin, 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 amin. Seksama. Terima kasih. Masih di jalan, saya live ya. Terima kasih.